Kami ingin tegaskan, tidak ada kepentingan lain dari KPK selain proses penegakan hukum. Tidak ada kepentingan politik sama sekali. Ini murni penegakan hukum. Saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Usai ditangkap KPK di Jayapura, Gubernur Papua Lukas NMB transit di Manado sebelum diterbangkan ke Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan koresponden MGN Amanda Komaling dari Manado, Sulawesi Utara, dan jurnalis MGN Aris Setia dari Gedung KPK Jakarta. Kita akan ke Manado terlebih dahulu. Amanda, apakah pada saat ini Lukas NMB masih berada di Manado? Apabila masih, kapan akan diterbangkan ke Jakarta? Baik, Kevin. Saat ini saya berada di terminal kedatangan Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado. Lukas NMB, Gubernur Papua, sudah diberangkatkan menggunakan pesawat charter Lion Air sekitar jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Lukas NMB sendiri tiba di Kota Manado atau di Bandara Samratulangi pada pukul 16.50 waktu setempat, menumpang pesawat charter Trigana Air dari Jayapura. Dan pada saat tiba di Bandara Samratulangi Manado, Lukas NMB dijemput oleh sejumlah aparat. Salah satunya juga terlihat ada Kapolda Sulawesi Utara dan beberapa aparat kepolisian lainnya. Begitu juga pada saat turun dari pesawat, NMB juga dikawal atau didampingi oleh tim KPK dan juga dari Polda Papua. Pada saat tiba di Kota Manado, Lukas NMB diantar atau ditransitkan di salah satu ruangan lounge di Bandara Samratulangi, tepatnya di lounge Selakan atau Concordia, yang kemudian menunggu refueling atau pengisian bahan bakar dari pesawat yang akan memberangkatkan NMB ke Jakarta. Tadi sekitar jam 19.00 NMB sudah diberangkatkan dari Bandara Internasional Samratulangi Manado menuju ke Jakarta atau tepatnya di Bandara Cengkareng. Tinggal menunggu kepastian apakah nanti NMB sendiri akan, kami belum mendapatkan informasi yang pasti. NMB ini akan dilandingkan atau pesawatnya akan tiba melalui Bandara Halim ataupun di Cengkareng. Namun yang pasti NMB sendiri sudah diberangkatkan melalui Bandara Samratulangi sejak jam 19.00 waktu Indonesia Tengah, Kevin. Memang tadi di sekitar jam 4 sore atau jam 5 sore ada sejumlah orang atau mahasiswa Papua yang tiba di area terminal kedatangan dan keberangkatan Bandara Samratulangi. Mereka ini mengaku ingin bertemu dengan Lukas NMB karena menganggap bahwa Lukas NMB ini adalah orang tua mereka dan Lukas NMB juga memiliki riwayat pernah bersekolah atau melakukan pendidikannya di Universitas Samratulangi di Kota Manado, sehingga mahasiswa atau sejumlah mahasiswa Papua yang bersekolah di Kota Manado ini mendatangi Bandara Samratulangi untuk bertemu dengan NMB. Namun dari pihak Angkasa Pura sendiri telah melakukan penjagaan ketat karena di beberapa titik seperti di pintu masuk atau di gate masuk Bandara Samratulangi sudah dijaga ketat dan dilakukan sweeping untuk mereka yang akan masuk dan yang hanya berkepentingan yang masuk di Bandara Samratulangi. Sehingga ada beberapa mahasiswa Papua yang mengaku kecewa karena tidak diizinkan untuk masuk di area Bandara Samratulangi. Memang kami sempat mewawancarai GM Angkasa Pura 1 Bandara Samratulangi di tempat ini, Bapak Minggus Gandebuai. Sebelumnya memang sudah dilakukan antisipasi untuk untuk melakukan sweeping di pintu masuk Bandara Samratulangi. Memang aktivitas ini memang dilakukan setiap hari, namun karena ada isu kedatangan dari Lukas NMB sehingga harus dilakukan
pengetatan di area-area masuk Bandara Samratulangi. Dan pada saat disampaikan bahwa Lukas NMB telah diberangkatkan, mahasiswa Papua pun meninggalkan lokasi Bandara Samratulangi dengan tertib. Namun mereka kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Lukas NMB. Kevin. Baik, terima kasih Amanda Komaling. Kita beralih ke Jakarta. Aris Setia, suasana di gedung KPK seperti apa? Persiapan di sana jelang kedatangan Lukas NMB. Seperti apa dan kemudian apakah ada informasi terbaru yang disampaikan dari pihak KPK? Ya, Kevin, kami masih menantikan kedatangan Lukas NMB di gedung KPK. Belum ada informasi pasti kapan Lukas NMB ini akan tiba di gedung KPK, namun memang berdasarkan informasi yang sudah berkembang ataupun beredar bahwa Lukas NMB akan tiba di Jakarta pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, karena sesuai dengan estimasi keberangkatan dari Manado pukul 18.00 waktu Indonesia setempat. Dan juga melihat kondisi terkini di gedung KPK, ini suasananya masih kondusif. Kami tidak melihat adanya penjagaan ketat yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kami melihat juga akses keluar masuk seluruh petugas ataupun karyawan yang ada di gedung KPK ini juga masih berlangsung normal. Dan kemudian kami juga melihat awak media juga masih terus bersiaga dan kemudian standby di posisinya masing-masing sambil menantikan kedatangan dari Lukas NMB. Dan saya itu dapat kami informasikan juga bahwa Lukas NMB nantinya akan menjalani pemeriksaan secara intensif di KPK ini sendiri. Tadi juga disebutkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebutkan bila diperlukan, nanti Lukas NMB akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, mengingat isu kesehatan yang dialami oleh Lukas NMB ini. Dan selain itu juga terkait dengan pemeriksaan nanti akan menjadi ranah dari tim penyidik sendiri. Dan tadi juga disampaikan bahwa pemeriksaan nantinya juga akan menunggu syarat objektif dan subjektif dari Lukas NMB ini lengkap, dan barulah bisa pemeriksaan akan dilakukan secara intensif. Seperti juga yang sudah kami sampaikan bahwa dalam perjalanan kasusnya ini Lukas NMB sempat menjalani 2 kali jadwal pemeriksaan atau panggilan dari tim KPK. Yang pertama pada 12 September 2022 dan kemudian pada 25 September 2022. Dan dari 2 kali pemanggilan tersebut, Lukas NMB tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Dan bahkan tim KPK juga sempat memanggil istri dan juga anak dari Lukas NMB untuk mendukung pemeriksaan terkait dengan kasusnya. Ini pada 5 Oktober 2022. Untuk sementara demikian, Kevin, yang dapat kami sampaikan langsung dari gedung KPK Jakarta. Baik. Kita tunggu kedatangan Lukas NMB di gedung KPK Jakarta. Terima kasih Aris Setia dari Jakarta, dan sebelumnya ada Amanda Komaling dari Manado, Sulawesi Utara.